Halo, shalom semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya secara online, saya percaya sukacita kita tetap penuh di dalam Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita tenangkan hati kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat beribadah padamu di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah sepanjang minggu Engkau telah memberkati, membimbing kami ya Tuhan. Pada saat ini kami mau diam di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ini menikmati setiap puji-pujian kami, menikmati ibadah kami pada hari ini. Kami mau serahkan serangkaian ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Here, moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Here, touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, oh, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 There is who you
You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau kembali lagi menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami di dunia ini. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku.
wajah-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lebih dalam lagi, kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Setu Xinjing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信圣的复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，人人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Shalom saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman hari ini, mari kita kembali berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepada Engkau, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan, dan berkat-Mu boleh kami rasakan, boleh kami nikmati juga, tidak kurang suatu apapun di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Bapa, kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan kepada hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, kuasai bibir, hati, pikiran hamba, agar apa yang hamba sampaikan semata-mata semua berasal daripada Engkau. Hamba siap untuk menyampaikan dan kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, sungguh anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul, memuji, memuliakan Allah dan mendengarkan seringan firman Tuhan. Mari saudara-saudari, saya ajak untuk membuka Alkitab kita, baik yang digital maupun yang manual. Kita membuka di dalam perikop Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Mari saya akan membacakan, memandunya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu perikop firman Tuhan, yaitu belajar rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan manusia, maka ada satu sisi kehidupan yang kurang baik, di mana membuat manusia selalu mengandalkan diri sendiri. Sisi itu dinamakan keangkuhan atau kesombongan. Mari kita kembali melihat
perikop yang kita bacakan tadi, bagaimana kemudian Amsal mengatakan mengenai kesombongan ini. Saudara, kitab Amsal merupakan kitab yang syarat akan ucapan orang-orang bijak yang berisikan hikmat untuk bagaimana menyikapi hidup dengan bijaksana dan benar. Tujuan kitab ini adalah memberi hikmat dan pengertian perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan perikop yang kita baca ini adalah mengenai peringatan serta pengajaran. Saudara, perikop Amsal ini ditemukan pada masa pemerintahan Raja Hizkia, Raja Yehuda, seorang raja yang taat kepada Tuhan. Ketika ditemukan, perikop Amsal ini kemudian diedit kembali untuk mengingatkan kaidah-kaidah di dalam menjalani kehidupan baik dengan menjauhkan hal-hal keangkuhan. Keangkuhan merupakan salah satu sifat di dalam diri orang pada masa itu, sehingga dibutuhkan sebuah hikmat untuk dapat menjaga kehidupan agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Saudara, tidak mengherankan jika kitab Amsal mengawali dengan ayat ke-23 dengan kata keangkuhan, karena keangkuhan merupakan kata penting. Semasa pemerintahan Raja Salomo, bukan tidak mungkin banyak orang Israel hidup dengan penuh ajaran-ajaran bijak, baik dari Salomo maupun sekumpulan orang-orang bijak lainnya. Namun setelah pemerintahan Raja Salomo berakhir, maka mereka tidak lagi hidup seperti ucapan atau orang-orang bijak tersebut. Mereka hidup menurut pemahaman bijak mereka sendiri. Sehingga Amsal ini kemudian hadir mengingatkan mereka. Dan di dalam pasal 29 ayat 23a berkata, keangkuhan merendahkan orang. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Atau bagaimanakah maksud keangkuhan merendahkan orang? Saudara-saudari, salah satu bukti kesombongan manusia pada masa perjanjian lama adalah pada saat pembangunan Menara Babel. Manusia menganggap dirinya sebagai pribadi yang hebat. Mereka ini menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat keempat berkata, juga kata mereka, marilah dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Oleh karena kesombongan itu, maka Allah kemudian menggagalkan rencana pembangunan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kesombongan tidak hanya terjadi di dalam dunia perjanjian lama, namun juga terjadi di dalam masa perjanjian baru, saudara, di mana Yesus pada saat itu bertentangan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi maupun ahli Taurat adalah orang yang sangat mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Justru mereka selalu menganggap diri sebagai orang yang paling menguasai kitab dan merasa dirinya paling benar. Salah satu contohnya di dalam Matius 9 ayat yang ke-11, di saat Yesus sedang makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Orang Farisi dan orang ahli Taurat kemudian mencari celah, dan inilah yang sering dibuat oleh mereka untuk mau menjatuhkan melalui kebenaran yang mereka miliki. Orang Farisi dan ahli Taurat sering mencari kesalahan Yesus, sehingga mereka membuat mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong rohani, orang-orang yang sombong secara intelektual dengan kehidupan rohaninya. Lalu bagaimanakah saat ini? Siapakah yang dikatakan sebagai orang sombong itu? Saudara, kesombongan telah membuat manusia merasa di atas segalanya, sering menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidup, tidak lagi memandang Allah sebagai otoritas hidup manusia. Saudara, mengapakah orang percaya dapat menjadi pribadi yang sombong?
Ketika saya membayangkan apa yang terjadi dan apa yang menjadi dasar pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, maka saya mendapati ada 3 faktor dasar ketika orang percaya bisa menjadi orang sombong. Yang pertama, tinggi hati, saudara. Tinggi hati yaitu orang yang ingin terlihat hebat, ingin terlihat gagah, ingin terlihat segalanya, sehingga semuanya itu ada padanya, membuat dia merasa tinggi hati, congkak, saudara. Kemudian faktor yang kedua paling benar, yaitu orang yang tidak pernah merasa bersalah. Segala sesuatu yang dikerjakan selalu benar. Meskipun dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak pernah mengakui kesalahan tersebut. Bahkan dia menganggap dirinya paling benar, saudara. Faktor yang ketiga yaitu tidak mau mendengar, yaitu orang yang sulit memahami sesuatu. Saudara-saudari, ketika kita menjadi orang yang sulit untuk mau mendengar, kita menuntut orang banyak mendengarkan kita, namun kita tidak mau mendengarkan orang lain. Hati-hati, saudara, kita dikategorikan sebagai orang yang tidak mau mendengar, dan kita adalah orang yang sombong, saudara. John Stott, seorang penulis sekaligus teolog, pernah berkata, semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, kesombongan dan iri hati. Kesombongan membuat manusia tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, terlalu membanggakan diri. Itulah keangkuhan manusia yang tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jelas sekali, saudara, bagaimana perikop 1 Yohanes ini menyatakan keangkuhan bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang jatuh ke dalam dosa, dan kita adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa itu sendiri. Saudara, bila pengamsal itu mengatakan bahwa keangkuhan merendahkan orang, sesungguhnya tepat, saudara. Karena orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Allah membenci orang yang sombong. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jelas hari ini firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 itu mengatakan Tuhan sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apakah ada bukti autentik lainnya mengenai hal kesombongan ini? Ada, saudara. Yesus berkali-kali kembali menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka selalu menganggap dirinya paling benar, karena mereka menganggap dirinya paling hebat dan tidak mau mendengarkannya. Oleh sebab mereka memiliki intelektual akan kitab suci. Tidaklah mengherankan, saudara, begitu banyak sekali pertentangan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dicatat oleh Alkitab. Lalu bagaimanakah supaya di dalam diri manusia tidak lagi dikuasai oleh kesombongan? Salah satu solusi yang dinyatakan oleh Amsal sendiri
ada di ayat yang ke-23b, di mana dikatakan rendah hati. Kerendahan hati inilah yang menjadi kunci jawaban untuk tidak lagi terjerumus di dalam kesombongan. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati adalah sebuah sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri, mengerti akan diri kita penuh dengan keterbatasan akan segala sesuatu. Kerendahan hati merupakan salah satu ciri hidup orang percaya. Saudara, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati Yesus ditunjukkan melalui kedatangannya di dalam dunia ini. Bahkan ketika dia datang penuh dengan kesederhanaan. Padahal Yesus mampu datang sebagai raja yang penuh kemuliaan. Namun dia tinggalkan kemuliaannya. Kerelaannya menunjukkan kepada setiap orang percaya bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Sekalipun dia statusnya sebagai raja, seorang raja di atas raja. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita membayangkan hal tersebut? Yesus saja mampu merelakan nyawanya untuk kita semua. Bukankah itu juga menunjukkan dia rela, dia dengan kerendahan hatinya menyerahkan nyawanya? Bukankah hal itu juga menunjukkan betapa besarnya kerendahan hati yang ditunjukkannya kepada manusia? Saudara, suatu kali ada seorang sales yang sedang mengecek barang-barang pajangan perusahaannya di sebuah supermarket ternama di kota Medan. Dan ketika sang sales mendapati barang-barang pajangannya berserak di rak-rak tersebut, lalu sang sales dengan nada tinggi dan sedikit emosi mengatakan kepada seorang pria parubaya untuk membersihkan dan merapikan barang perusahaannya. Dia berkata, "Saya tidak mau tahu. Tolong Anda bersihkan dan rapikan barang-barang saya ya Pak." Lantas sang pria tersebut menjawabnya dengan santun dan rendah hati, "Baik Bapak." Singkat cerita, terakhir ketika sang sales datang menuju ruangan kantor supermarket tersebut, dan dia terkejut betapa kagetnya ketika dia melihat sang bapak yang dia marahin tadi adalah pemilik dari supermarket tersebut. Begitulah Tuhan sewaktu datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan segala kemuliaannya untuk mau datang ke dalam dunia yang hina ini. Padahal dialah pemilik dari dunia ini. Bahkan bukankah dia bisa saja mampu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk datang ke dalam dunia ini? Namun Yesus tidak melakukan hal tersebut. Dia tetap mau datang dengan kerendah hatiannya. Saudara-saudari, mari belajar untuk merendahkan hati. Merendahkan hati itu tidak gampang, saudara. Namun akan menjadi sulit ketika bila kita tidak mau belajar untuk merendahkan hati. Kita perlu mengalahkan rasa egois kita. Terkadang serasa harga diri kita diinjak-injak. Terkadang serasa kita tidak dihormati. Bahkan terkadang serasa kita tidak ada harganya.
Namun percayalah saudara, ada sesuatu yang didapatkan di balik dari pembelajaran merendahkan hati. Sama seperti Yesus yang telah bangkit, mengalahkan maut, maka kemudian dia pun mendapatkan pujian dari orang-orang percaya. Yesus kemudian begitu dipuja-puji. Begitu pula lah orang yang rendah hati dan yang tidak angkuh, maka dia akan mendapatkan pujian dari Allah. Bila kita saat ini sedang terima penghinaan ataupun cacian, mari pandanglah dan terimalah itu semua, karena orang yang rendah hati akan menerima pujian. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, mengatakan bahwa setiap orang percaya perlu belajar untuk merendahkan hati dan jauhilah keangkuhan. Dengan demikian kita akan menerima pujian. Saudara-saudari, sebagai penutup, saya akan berkisah. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang yang lebih tua dari saya, dan beliau katakan kepada saya, ada sebuah pepatah orang-orang tua yang berbunyi demikian: orang yang belajar rendah hati, maka 99% dia akan memiliki surga. Orang yang sombong, maka hanya 1% saja dia dapat memiliki surga itu. Kalau saja orang di luar Kristen percaya dan dapat berkata demikian, maka terlebih lagi kita sebagai orang-orang Kristen untuk dapat melakukan hal tersebut. Percayalah saudara, segala cacian hinaan yang kita terima akan tergantikan oleh pujian dan sukacita. Oleh karena kita mau belajar untuk rendah hati, dan karena rendah hati itu disukai oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita yang rendah hati, karena orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraannya yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, bagaimana Engkau mengingatkan kami untuk selalu boleh rendah hati. Ajarkan kami itu Tuhan, sekalipun itu hal yang sulit. Namun kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, memampukan kami. Biarlah benih-benih firman-Mu yang telah ditaburkan ini telah boleh dan siap menjadi benih yang subur di dalam hati kami masing-masing. Sekalipun hamba-Mu telah siap berkata-kata, namun kiranya Engkau tumbuh kembangkan benih tersebut agar terus boleh berakar, berbuah, dan terus boleh bertumbuh semakin besar bagi Kristus. Terima kasih Yesus. Demikianlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, ampunkan dosa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian lagi. Kita nyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan,
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau